أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.
Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara, para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Setelah itu Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat surah At-Taubah yang dibawakan oleh Adinda Gazka dan juga sari tilawah oleh Gendis. Masya Allah, tabarakallah, menceritakan tentang kata Imam Ibnu Katsir, ayat inilah dari surah At-Taubah ini yang pertama turun. Jadi ayat yang menceritakan tentang perang Hunain inilah yang pertama turun di dalam surah At-Taubah. Jadi walaupun dimulai dari bara'atu minallahi wa rasuli, tapi ayat tadi yang dibacakan oleh Gazka itu adalah ayat yang pertama turun yang menceritakan tentang peperangan yang dialami oleh kaum mukminin, kaum muslimin, yang mana pada saat itu sesaat setelah penaklukan kota Makkah, mereka berangkat untuk peperangan di perang Hunain namanya. Namun ternyata karena banyaknya jumlah kaum muslimin, ini yang membuat mereka merasa bisa menang dengan mudah. Padahal banyaknya manusia tidak menentukan kemenangan. Yang menentukan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dengan cara mereka banyak tapi hampir kalah, sampai Allah menurunkan tentara dari Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka mampu untuk memenangi peperangan. Bagaimanapun pertandingan kita, pertempuran kita, tidak ada yang mengalahkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Gazka, bacaannya indah sekali, dan juga Gendis, Masya Allah tabarakallah, walaupun dibolak-balik Qur'annya tetap indah bacaan sari tilawahnya, Masya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Tanyain umurnya berapa? Sini ke tengah aja. Umurnya berapa, Gendis? Gendis, umurnya berapa sayang? 6 tahun. 6 tahun. Masya Allah. Ngadap 6 sana. tahun. Tapi kok giginya hilang ya? Anterin dulu Ustaz. Gazka berapa? Anterin ke depan. Sini. Berapa? 1 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Saya suka banget bacaannya. Yuk anterin ke depan Ustaz. Masya Allah. Seragamnya bagus banget. Masya Allah. Iya. Aduh jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak buat adik-adik kita tadi ya. Ada Gazka dan Gendis. Masya Allah. Membaca Al-Qurannya bagus banget. Dan juga Gendis juga masih kecil 6 tahun. Udah bolak-balik miring-miring. Tapi bagus Masya Allah. Hari ini kita masih membahas nih buat jamaah Islam Indonesia yang baru bergabung. Tentang temanya adalah muhasabah kunci ketenangan hati. Alhamdulillah. Dan nih Masya Allah. Ustaz Oki saya mau nanya. Saya tadi kan muhasabah tuh. Tadi pas kan nangis ya kan. Temen saya rese banget. Gangguin saya. Sebenarnya Saya tahu itu kalau itu acting. acting. Wajar gak sih kalau misalnya kita nginget dosa gitu, itu kita nangis atau menjadikan muhasabah kita jadi nggak fokus, Ustaz Zaki? Atau teman saya yang bikin saya nggak fokus? Gimana penjelasan? Mohon izin Ustaz Zaki penjelasannya. Izin guru-guru semuanya. Baik, Masya Allah, jemaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah SWT, berkenaan dengan bagaimana kalau kita menangis ketika kita bermuhasabah atau hati kita bergetar ketika kita mengingat dosa-dosa kita atau menyebut nama Allah. Ada satu surah yang indah, satu ayat dalam surah Al-Anfal ayat kedua, sahabat-sahabat sekalian, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allah. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebutkan nama Allah maka gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka maka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Sahabat Islam indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bermuhasabah, apa yang kita lakukan pada saat kita merenungi dosa-dosa kita berintrospeksi diri, kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
pada saat kita merasa bahwa diri ini begitu banyak maksiatnya, begitu banyak dosanya, namun Allah Maha Baik yang masih turut menutup aib-aib kita di depan mata manusia. Maka kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Astaghfirullahaladzim, wahai Allah, maafkan saya ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Maka semua tetesan air mata yang kita keluarkan pada saat kita bermuhasabah itu ialah tangisan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi di padang mahsyar kelak, yakni salah satunya adalah mereka yang meneteskan air matanya karena mengingat dosanya dan karena takut dan juga karena kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Air mata ini yang mengalir dari 2 mata kita ini adalah kelak menjadi 2 mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka karena dia mengalirkan air mata keimanan. Banyak sahabat-sahabat Nabi lainnya yang juga melakukan hal yang sama. Hati yang begitu lembut, hati yang merasa begitu banyak dosa, dan maha baik Allah terhadap kehidupannya, membuat air mata itu terus mengalir. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk salah satu dari sahabat Nabi yang paling banyak menangisnya, begitu lembut hatinya. Begitu pula dengan sahabat-sahabat Rasul yang lain, seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau melewati sebuah perkuburan, kemudian beliau bermuhasabah, beliau menangis. Ya Allah, kuburan ini, aku tidak tahu bagaimana nasibku kelak kuburan ini menjadi tempat yang pertama kali akan ada sesuatu yang akan menimpaku. Kalau aku selamat dari kuburan ini, maka aku akan selamat di tempat-tempat berikutnya. Maka menangislah dalam bermuhasabah, mudah-mudahan itu melembutkan hatimu. Allah mengampuni dosa-dosamu, insya Allah. Khawatir kalau nggak nangis. Khawatir kalau nggak nangis. Kalau khawatir kalau nggak nangis kan rumah kan? Ya. Oh, khawatir kalau nggak nangis. Kerasnya hati. Duh, sekarang mau nangis sih baru saya. Telat. Tadi harus nangisnya. Nah, sekarang kita lanjut nih Ustaz Maulana. Bahkan kalau tadi Ustaz bilang, katanya kalau muhasabah di bulan Ramadan ini, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Terus kalau misalnya taubatnya di bulan Ramadan doang atau muhasabah bulan Ramadan doang, boleh nggak Ustaz? Bulan-bulan lain nggak usah gitu. Enak aja. Silakan penjelasannya. Padahal Izin Ustaz. Uma dan Ustaz Sam, ini suka ngakalin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada jamaah Islam Tinda yang dengan setia menonton Islam itu indah. Kita sama-sama kajian di Islam Tinda, sama-sama kita belajar karena barang siapa yang menuntut ilmu, yang mendengarkan ilmu, maka lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Ayo, jangan tidur sesudah subuh. Nonton Islam Tinda sampai masuk waktu syuruk. Tepatnya jam 6 pas. Atau ini luar biasa. Pas banget Islam Tinda ini enak banget. Iya. Kita habis sahur sambil itu nonton Islam Tinda, salat subuh habis itu nunggu zikir-zikir sambil nunggu sampai jam 6 kan tidak ada salat sunat sesudah subuh. Nah, maka nanti salat sunatnya ketika masuk syuruk. Jadi boleh kita sama-sama menjalankan ibadah kita dengan penuh makna. Nah, tadi kan saya katakan bahwa bulan Ramadan ini bulan maghfirah, bulan ampunan. Gimana kalau ada orang tobatnya aja di bulan Ramadan, selebihnya tidak? Pertanyaannya kembali lagi. Kata Nabi, barang siapa yang datang Ramadan, lalu pergi Ramadan, datang Ramadan, pergi Ramadan, datang Ramadan, pergi Ramadan, tidak ada perubahan, maka lebih baik dia mati saja. Sayang. Apa makna Ramadannya kalau hanya bertobat di bulan Ramadan? Ingat, kita tidak menyembah Ramadan, tapi kita menyembah Allah. Kita bukan hamba Ramadan, tapi hambanya Allah. Ketika ada orang beribadah hanya di bulan Ramadan, setelah Ramadan berlalu tidak ibadah lagi, apakah dia menyembah Ramadan? Ingat, Allah ada di bulan Ramadan dan ada pula di luarnya bulan Ramadan. Ingat, kasih makan orang di bulan Ramadan, orang miskin. Di luar Ramadan lebih lapar orang itu. Ramadan kita puasa, tapi orang miskin tetap lapar juga di luar Ramadan. Ayo, tobatnya bukan hanya Ramadan. Cuma yang jadi pemikiran, kalau dia tidak bertobat di bulan Ramadan, lalu nunggu di luar, kapan lagi? Ketika ada orang tidak makan mangga di musim mangga, jangan harap dia makan mangga di luar musim mangga. Musim mangga. Iya, kan lagi nggak ada yang jual. Iya. Iya, makasih banyak Ustaz Muhammad. Ada jawabannya dia. Kadang Teong bener. Kalau nggak musim mangga siapa yang mau jual? Iya, ke pasar juga nggak ada. Nah, sekarang kita lanjut nih, waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah Islam yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Mana pertanyaannya? Oh, ini dia. Dari Instagram Mbak Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, sebenarnya gimana nih hukumnya muhasabah dan tobat untuk tenangin hati, tapi malah tidak sholat? Yang dia ngerasa hatinya tenang setelah muhasabah, tapi nggak beribadah Ustaz. Itu gimana hukumnya nih Ustaz Syam nih? Gimana itu hukumnya? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah katakan dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring atau dalam keadaan apapun itu. Baru setelah itu ya tafakkarun, baru tafakkur, baru bermuhasabah. Jadi diawali dengan ibadah memang dulu. Jadi kalau yang dikatakan ada sholat sunnah, ya nggak apa-apa kalau dia tidak sholat sunnah. Karena tafakkur juga adalah sesuatu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muhasabah adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya dia merasakan ketenangan, dia merasakan taubatan nasuha ketika dia bertafakkur, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik. Meskipun dia tidak sholat sunnah ya. Tapi kalau sholat wajib, sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kalau ini ditinggalkan, jelas dia bukan lagi bermuhasabah namanya, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan katakan bermaksiat itu hanya berzina, bermaksiat itu hanya minum alkohol, bermaksiat adalah mencuri. Subhanallah, tidak. Meninggalkan perintah Allah itu maksiat namanya. Maka jangan sampai dia bermuhasabah tapi sambil bermaksiat. Dia bermuhasabah, dia mikirin dosanya, tapi dia tidak yang namanya beribadah. Maka berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam disebutkan, ada orang-orang yang tertipu dalam kesedihannya, disebut dengan huznul kadzibin, sedihnya para pembohong. Mana itu sedihnya para pembohong? Ya Allah, nyesel banget saya, kenapa saya melakukan dosa tapi tidak tobat. Itu adalah sedih pembohong. Ya Allah, sedih banget saya, kenapa saya nggak bisa ngaji kayak Gazkaya. Sekarang belajar ngaji nggak dia? Nggak belajar, berarti sedih pembohong. Iya. Sedih banget saya, kenapa saya nggak kayak Gendis ya, pinternya subhanallah. Sekarang dia sedih, tapi dia belajar nggak kayak Gendis? Nggak belajar, berarti sedihnya pembohong. Huznus shadiqin, sedih yang benar itu, saya nyesel nggak bisa ngaji. Maka sekarang dia bersungguh-sungguh belajar, cari guru ngaji. Maka disebut sedih yang benar, sedih yang jujur. Dia sedih tidak ikut pengajian, lalu dia berusaha untuk cari pengajian yang lain, maka itu disebut daripada bermuhasabah yang benar. Kalau cuma sedih doang, terjebak dalam itu, maka itu namanya jebakan syaitan. Waduh, nah itu dia, jangan males-malesan, cuma ngomong doang, tapi nggak ada niatnya. Saya sebenarnya pengen banget dengan kisah hikmah, cuma nanti aja deh, ya. Saya lagi mau ngeliat ini, saya mau muhasabah. Apa itu? Muhasabah diri, ini. Nih, Udah puasa, kan udah ajan, udah imsak, udah ajan. Tidak hormat sampai kemudian kurma. Saya muhasabah, saya tuh pernah dengar katanya ada kisah muhasabahnya Rasulullah. Hanya karena kurma ini, saya lagi mikir, ini muhasabahnya gimana? Oh, ada. Penasaran? Penasaran? Tapi saya lihat dulu, saya lihat. Udah situ aja, jangan ikut-ikut saya dulu. Sebentar, saya lagi muhasabah nih. Mau tahu muhasabah Rasulullah dengan satu biji kurma? Kita akan bahas kisahnya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, tetap stay di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ayo, yuk.